Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Sama sekalian yang dirahmati Allah, alhamdulillah pagi ini kita mendapatkan karunia Allah yang luar biasa berupa kesehatan, kesempatan, dan kita masih dalam keadaan iman dan Islam. Setelah beberapa saat kita diistirahatkan oleh Allah, kemudian kita bisa beraktivitas sebagai hamba Allah yang beriman. Mudah-mudahan amal ibadah niatan kita senantiasa dibalas oleh Allah dengan kebaikan-kebaikan. Jamaah sekalian, kita lanjutkan ngaji kita, yaitu masih bab yang terkait dengan makan dan minum. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala saqaitun Nabi sallallahu alaihi wasallam min Zamzam fasyariba wa huwa qaimun muttafaqun alaihi. Ibnu Abbas menceritakan satu saat ia memberi air Zamzam kepada Rasulullah. Begitu Rasulullah dikasih air Zamzam oleh Ibnu Abbas, kemudian diminum oleh Nabi, tetapi waktu itu Nabi minumnya dengan berdiri. Di beberapa hadis dulu pernah kita sampaikan, Rasulullah itu melarang. Jangan makan, jangan minum sambil berdiri. Lah kok niku napa? Lah kok Nabi dalam hadis ini diberi air Zamzam oleh Ibnu Abbas. Loh, kok kemudian meminumnya itu sambil berdiri? Lah ini kan namanya kontradiksi. Ini berarti bertentangan antara satu saat Rasul dawuh jangan makan minum berdiri, tapi Nabi berdiri minum air Zamzam. Ini tentu kita harus melihat ilmu yang terkait dengan usul fikih. Kemudian dari ilmu itu ulama kemudian menyimpulkan. Yang pertama, khusus untuk air Zamzam. Khusus untuk air Zamzam itu ibahah, diperbolehkan dengan minum berdiri. Dan di riwayat yang lain Rasulullah minumnya itu menghadap ke Ka'bah atau ke kiblat. Jadi khusus air Zamzam itu ada dispensasi minum sambil berdiri. Lah kalau air biasa berarti kembali kepada satu kaidah, larangan itu lebih didahulukan daripada hal yang sifatnya mubah. Jadi ini yang pertama. Yang kedua, dalam kondisi tertentu, karena dalam kondisi tertentu maka boleh orang itu makan minum sambil berdiri. Dalam kondisi tertentu artinya
darurat. Lah darurat itu orang satu dengan lainnya tidak sama. Misal ini prasmanan, wonge uyel-uyelan, wis gak ana panggonan. Nomor loro, duweni rezeki sing rupa linu. Ngoten nggih. Duwe rezeki sing rupa linu. Arepe njongkok khawatir engko gak iso ngadeg maneh. Dolek panggonan lungguh wis gak ana. Maka dalam hal ini berarti berlaku namanya darurat. Tapi nek sek enom gak duwe linu gak ana masalah terkait dengan kaki atau lutut. Jongkok ndolek ndek pojokan kok ngadeg maneh imbuh gak masalah. Nah, tapi nek kanggone orang-orang tertentu linu engko nek ngadeg sempoyongan, nah itu lebih baik dalam hal ini karena daruratnya itu. Maka boleh makan minum kondisi tertentu dengan cara berdiri. Lah, kemungkinan yang ketiga dari kesimpulan dari ulama melihat ada hadis yang kontradiksi ini, maka dalam hal-hal tertentu pula orang itu ya mungkin karena tergesa-gesa dan lain sebagainya, maka diperbolehkan. Artinya diperbolehkan. Karena apa? Hukum minum dan makan berdiri, hukum minum makan dan berdiri itu bukanlah merupakan kewajiban, tetapi sunnah yang perlu untuk kita lakukan. Jadi bukan wajib, tapi sunnah. Ingat, sunnah itu jangan dimaknai sekedar manakala dilakukan berpahala, manakala ditinggalkan tidak berdosa. Tetapi sunnah dimaknai karena ada satu qarinah hukum larangan manakala makan dan minum berdiri, maka sunnahnya ini adalah sunnah muakkadah yang amat sangat dianjurkan, atau dalam bahasa yang lain mendekati kewajiban. Mendekati kewajiban. Kalau tidak ada masalah, tidak ada udzur, kenapa tidak dilakukan? Jadi satu saat Rasulullah SAW diberi air oleh Ibnu Abbas. Ternyata waktu itu Rasulullah minumnya sambil berdiri. Sehingga ulama memberikan pengertian khususon untuk air Zam-Zam minum sambil berdiri dan menghadap ke arah kiblat atau ke arah Ka'bah. Bahkan secara khusus pula Rasulullah untuk minum air Zam-Zam itu diawali dengan doa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa sifaan min kulli da'in wa saqamin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a, ya Allah aku memohon kepadamu ilmu yang manfaat, wa rizqan wasi'a dan rezeki yang luas, wasifaan dan jadi obat mingkulidain dari segala macam penyakit birahmatika ya arhamar rahimin, dengan rahmatmu wahai zat yang maha belas kasih. Itu air, minum air Zam-Zam. Maka hampir dari orang yang berada di pelataran tawaf itu kalau minum air Zam-Zam itu hampir seluruhnya itu sambil berdiri menghadap ke Ka'bah, karena memang ya ada di Ka'bah. Kalau tidak ya membelakangi Ka'bah. Itu diantara kita dan para ulama itu di dalam memberikan penjelasan tentang
kalau ada hadis yang kelihatannya bertentangan, maka diambil beberapa ketetapan dan penelitian yang terkait dengan itu. Wa anil Munazzal bin Sabrah qala atani aliyin babar rahmah fasyariba qaiman wa qala inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu, rawahul Bukhari. Ada seorang sahabat namanya Nazzal. Nazzal ini melihat langsung dan merupakan salah satu pelaku sejarah, pelaku hadis, di mana ia memberikan air minum kepada Ali bin Abi Thalib pada waktu itu berada di salah satu pintu masjid. Kemudian Ali itu fasyariba qaiman. Kemudian Ali itu minum sambil berdiri, dan tidak itu saja, waqala, dan Ali berkata, inni ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa'ala kama ra'aitumuni fa'altu, yaitu aku pernah melihat Rasulullah SAW itu minum sambil berdiri seperti yang aku lakukan sekarang ini. Ini juga ada makna yang tentu perlu penelitian lebih lanjut. Kama ra'aitu ni, koyok dene aku tahu weruh. Berarti di sini tidak menunjukkan bahwa Nabi itu setiap minum sambil berdiri, tidak. Tapi aku pernah melihat. Jadi tidak mesti, atau bahasanya misalnya begini, aku sering melihat Rasulullah itu kalau minum berdiri, tidak begitu. Tapi aku pernah melihat Rasulullah itu minum seperti aku sekarang minum ini, yaitu berdiri. Nah, ini berarti pada waktu itu seperti yang kami terangkan pada awal tadi, ada beberapa kemungkinan yang menjadikan Rasulullah itu minum dengan berdiri itu. Karena di sini tidak disebutkan yang diminum itu apakah air zam-zam atau tidak. Maka ulama tetap mengambil satu qarinah bahwa air zam-zam itu disunahkan seperti Nabi pada waktu minum air zam-zam itu menghadap ke arah kiblat. Nanti akan kita ketemukan hadis-hadis yang kelihatannya kontradiksi seperti itu. Wa an Ibni Umar radhiyallahu anhuma qala kunna ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam naqulu wa nahnu yamsi wa nasrabu wa nahnu qiyaman. Rawahu Tirmidzi. Tapi hadis ini hasan sahih. Apa kata Ibnu Umar? Dulu pada zaman Nabi kami ini berarti yang melakukan siapa? Ya mereka bukan Rasulullah. Kami ini di zaman Nabi itu pernah makan sambil berjalan dan minum sambil berdiri. Ini berarti bukan Nabi kan? Yang melakukan itu bukan Nabi. Yang melakukan itu adalah sahabat. Hanya saja waktu itu pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, artinya Rasulullah masih hidup. Cuma masalahnya berita ini tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ada seorang sahabat yang makan sambil berjalan, minum sambil berdiri.
Tapi ini beritanya tidak sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu tidak sampai kepada Nabi, apakah Rasulullah itu kemudian mengizinkan atau tidak, maka ini tidak bisa dijadikan pedoman. Sebab yang namanya hadis itu kita perhatikan, ma'udhifa ilan nabi qaulan au fi'lan au takriron au nahwaha. Sing diarani hadis. Yang bisa dijadikan pedoman itu adalah apa saja yang disandarkan kepada Nabi, baik perbuatan, perkataan atau kesepakatan. Lah dalam hal ini, kasus ini tidak mendapatkan kesepakatan dari Rasulullah. Berbeda dengan kasus misalnya begini, ada dua orang bepergian. Orang bepergian ini atas perintah Nabi karena menjadi dai, menjadi juru dakwah. Lah dua orang ini karena perjalanan yang jauh melelahkan, akhirnya tidur malam. Tidur malam, ternyata keduanya ini keluar spermanya. Begitu kedua, jadi orang keluar sperma itu banyak sebab, karena kecapean pun juga bisa keluar sperma, tidak mesti harus karena terangsang. Begitu bangun tidur, kemudian keduanya sama melihat bahwa dia telah keluar sperma. Waktu itu belum ada pelajaran atau aturan apa yang harus dilakukan manakala orang itu keluar sperma sementara waktu tidak ada air. Akhirnya yang satu beristihad dengan tayamum wudu. Nah, tayamumnya tayamum wudu. Lah yang satu itu beristihad apa? Yaitu gulung-gulung. Jadi karena mandi besar, anggapannya mandi besar gulung-gulung. Kalau itu batal karena kentut, itu maka dia bertayamum saja. Lah tayamum itu adalah cukup menepukkan kedua telapak tangan ini, kemudian kalau sekiranya kok kelihatan debunya diusapkan, lah kemudian dibasuh ke muka, kemudian tangan yang kiri di atas tangan yang kanan, kemudian dibalik tangan kanan di atas tangan yang kiri. Itu tayamum. Jadi tayamum itu cukup begini. Nah, kalau kok debunya banyak ya dibersihkan, kemudian diusapkan ke wajah, kemudian tangan kiri mengusap punggung tangan kanan, kemudian tangan kiri diusap oleh tangan kanan. Itu sudah selesai tayamum, tidak usah pakai membasuh, mengusap rambut, telinga, kemudian kaki. Itu tidak. Jadi tayamum itu. Lah, kasus ini dua orang tadi yang beristihad, yang satu bertayamum dengan tayamum wudu, yang satu gulung-gulung. Begitu sudah sampai ke Madinah, kemudian keduanya mengadu pada Nabi. Mana yang benar ya Rasulullah, ataukah ada pelajaran khusus terkait kalau ada orang junub itu sementara waktu tidak diketemukan untuk bisa mandi besar. Apa jawab Rasulullah? Kedua engkau itu mendapatkan pahala dan benar. Tetapi dari kebenaran itu kemudian Rasulullah SAW menyatakan manijtahada, siapa yang berijtihad, yang kemudian ijtihadnya itu salah, maka dia mendapatkan satu pahala. Kalau ijtihadnya itu benar, maka mendapatkan dua pahala. Lah, karena itu sampai kepada Rasulullah, kemudian akhirnya Rasulullah memutuskan di saat itu ijtihadnya benar,
Tetapi kemudian ajaran Islam bagi orang yang sedang junub tidak menemukan air, maka orang itu cukup dengan tayamum, tidak harus gulung di tanah. Nah, sementara waktu ini menceritakan ala ahdi Rasulillah, pada zaman Nabi ada orang yang makan sambil berjalan, tidak tahu yang dimakan ini apa, mungkin kurma atau mungkin kismis dan lain sebagainya. Tetapi juga ada yang minum sambil berdiri. Cuma kemudian tidak sampai berita ini mungkin kepada Nabi. Berbeda lagi dengan cerita begini. Jadi ada orang berlayar, yaitu naik kapal atau naik perahu pada zaman itu. Kemudian orang ini ragu apakah air laut ini suci atau tidak. Kemudian bangkainya atau ikan yang mati itu halal apa tidak. Nah, waktu itu akhirnya orang dengan bahasa terpaksa, terpaksa ada air, ya kita wudhu aja. Berarti pada saat itu sahabat ini adalah sak itu artinya ragu. Begitu sampai pada pulang, kemudian mengadu ya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya tadi berlayar ada beberapa waktu yang mestinya aku harus sholat, maka aku ragu apakah air laut itu suci atau tidak. Nah, di sini kemudian ada hadis mengatakan huwa tahuru ma'uhu wa ahalluhu maitatuhu, bahwa air laut itu adalah suci dan mensucikan. Kemudian bangkainya adalah halal. Nah, itu berarti berita ini, kejadian yang asalnya tidak diketahui, kemudian sampai kepada Rasulullah. Itu kemudian Rasulullah memberikan penjelasan seperti itu. Hal-hal yang demikian ini banyak, Bapak. Contoh terkait dengan sholat tarawih. Sholat tarawih itu, kalau hadis yang terkait dengan sholat tarawih 11 itu adalah qalat berkata. Siapa yang berkata? Aisyah. Kata Aisyah, Nabi itu sholat malam baik di bulan Ramadan maupun selain bulan Ramadan itu adalah tidak lebih dari 11 rakaat. Itu berarti nyata, jelas. Shorih itu namanya. Shorih itu artinya sudah tidak butuh interpretasi yang lain. Tapi ada hadis begini, kana ummatun fi zamani Utsman. Kana ummatun fi zamani Utsman. Itu ada umat, ada orang pada zaman Utsman. Pada zaman Utsman. Hadis yang lain menerangkan kana ummatun fi zamani Abu Bakar. Jadi ada sekelompok orang pada zaman Abu Bakar. Iku sholat 23 rakaat. Loh, iku sing lakoni niku Abu Bakar napa tiyang? Non? Kan tiyang ta, orang lain kan. Kana ummatun fi zamani Abu Bakar, kana ummatun fi zamani Utsman. Berarti yang melakukan itu bukan Abu Bakar, bukan Utsman. Iku sholat malam 23 rakaat. Berbeda dengan tadi. Qalat Aisyah. Aisyah berkata bahwa Rasulullah, berarti pelakunya adalah Rasulullah. Karena adalah Rasulullah SAW itu sholat malam baik di bulan Ramadan maupun di luar Ramadan itu tidak lebih dari 11 rakaat. Dan Aisyah itu tahu tentang kehidupan Rasulullah khususnya dalam peribadatan selama 24 jam di rumah. Nah, kan berbeda tadi dengan hadisnya kana ummatun
fi zamani Abu Bakar. Ada sekelompok umat atau golongan atau orang yang di zaman Abu Bakar. Berarti bukan Abu Bakar yang melakukannya. Nah, itu kan berbeda. Jadi ada orang kunna ala ahdi Rasulillah, kami pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah kemudian berita ini sampai kepada Nabi? Karena hanya di zaman Nabi. Wa Ibnu Umar bin Su'aib an abihi an jaddihi qala ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu qa'iman wa qa'idan. Ada lagi hadis dari seorang sahabat Amr bin Su'aib, Umar atau Amr bin Su'aib, an abihi an jaddihi, dia mendapatkan informasi dari bapaknya, dari mbahnya, kakeknya. Ia berkata, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yasrabu qa'iman wa qa'idan. Satu saat aku pernah melihat Rasulullah itu minum sambil berdiri, tapi wa qa'idan, satu saat pun juga sambil duduk. Berarti ini Rasulullah pada waktu itu tentu ada satu sebab yang menjadikan Rasulullah kemudian tidak duduk. Nah, berarti kembali pada usul tadi itu, bahwa boleh dalam keadaan tertentu yang sekiranya itu merepotkan dan lain sebagainya, maka boleh dengan berdiri. Kembali pada asal, yaitu kalau dalam keadaan normal maka hendaknya dengan duduk. Wa an Anas anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha yashrabu ayyasrabar rajulu qa'iman. Ini dari sahabat Anas, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu naha, melarang ayyasraba ar-rajulu qa'iman. Rasulullah melarang orang untuk minum sambil berdiri. Berarti banyak larangannya. Jadi banyak larangannya. Nah, di saat ada larangan tetapi kemudian satu saat tidak ada perintah, maka kembali pada asal larangan itu harus didahulukan, yaitu tidak minum, tidak makan sambil berdiri. Qala Qatadah fakulna li Anas fil ukli qala zalika asarrun au ahbis. Begitu mendapatkan berita dari Anas bin Malik ini, bahwa menunjukkan bahwa Rasulullah itu melarang untuk makan, untuk minum sambil berdiri, Qatadah itu bertanya kepada Anas, wahai Anas, kalau Rasulullah itu melarang minum sambil berdiri, maka bagaimana dengan kalau orang itu makan sambil berdiri? Kalau Rasulullah itu melarang minum sambil berdiri, maka bagaimana kalau makan sambil berdiri? Apa jawab daripada Anas? Zalika asyarrun, itu lebih jelek. Jadi minum berdiri itu jelek, makan sambil berdiri lebih jelek. Asarrun au akhbasu, atau lebih jorok. Khobisun itu berasal dari kata sirun. Sirun itu jelek, asarru itu lebih jelek. Nah, itu karena isim tafdhil itu namanya. Jadi isim tafdhil itu menunjukkan lebih. Jadi kalau jamalun itu ganteng, kalau ajmalu itu lebih ganteng. Sirun atau sarrun itu jelek, asarrun itu lebih jelek. Itu isim tafdhil. Au akhbasu dari kata khobisun. Makanya doa masuk ke kamar kecil itu kan, Allahumma inni a'udzubika minal khubusi. Nah, itu. Aku berlindung kepada Allah dari yang jorok.
minal khubusi. Lah ini pada akhbis lebih jorok. Jadi minum sambil berdiri jelek, makan sambil berdiri lebih jelek. Ini menurut Anas, di mana dia menyampaikan berita dari Rasulullah. Kemudian Anas ditanya oleh Qatadah. Jadi gitu. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yasrabanna ahadun minkum qaiman faman nasiya falyastaqi. Bahkan ada penekanan, kata Nabi, la yasrobanna, janganlah engkau sekali-kali ahadan minkum, salah satu di antara kamu sekalian, qaiman, ojo pisan-pisan di antara kalian itu minum sambil berdiri. Umpamane lali, faman nasia, mongko sapane wong sing nasia lali sapa man, fal yastaqi, maka muntahkan. Berarti kembali pada hukum asal, makan minum sambil berdiri itu tidak baik kecuali minum air zam-zam, yang kedua dalam keadaan darurat. Maka sedapat mungkin kita ini ya berusaha untuk melakukan apa yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa an Abi Qatadah anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala saqiyal qaumi akhiruhum syurban. Dalam kondisi tertentu, misalnya jadi panitia kemudian ngetui, napa ngetui niku Pak? Ngaten niku lho. Monggo Bapak, monggo. Niku namanya napa? Ngetui. Non? Kok repot bahasa Indonesia. Jadi panitia. Maka panitianya itu sakiyul kaum, orang yang memberi minum kepada orang lain, iku akhiruhum syurban, ngombene iku kari. Nah ini juga dimaknai sebagai panitia iku nek mangane ya kari. Jadi kabeh sing wis dituki niku mangan minum baru panitia. Ini aturannya begitu. Tapi itu bukan sesuatu yang wajib gitu loh. Etikanya itu seperti itu. Ya, mungkin kalau kita pemahamkan dalam kehidupan kita, mosok rek sing dituki durung mangan kok panitia mangan dhisik kan gitu. Walaupun itu bukan sesuatu, tapi dipersilahkan dulu. Sama dengan ini, kalau kita itu makan bersama, misalnya kita selesai, jangan kemudian kita ini langsung cuci tangan. Jadi kok sek separuh, lha iku sek seprapat. Nah, karena dia ini memang wis kulino mangan apal, dadi cepet enteke itu, ya senajan karek sak sendok iku aja langsung disendok, tapi di napa Pak? Diimit-imit dhisik ngono lho. Karena apa? Ternyata ini juga ada hikmah. Wong sing mangane kari iku mau sungkan. Kabeh do mari, aku durung mari. Sehingga kadang-kadang ada cenderung untuk ditinggalkan, padahal mestinya dirinya juga sanggup untuk menghabiskan. Kadang-kadang pula ini karena terkait dengan perasaan. Mangan teh, padahal aslinya ya entek, tapi sawangane rek engko diarani wong draka ngono. Lah akhire disisahno. Krupuke barang disisahno. Lah kanggo sapa ngono. Lah nek pancen dalam keadaan ndak berkenan atau sudah kenyang, ya diberikan aja waktu menerima. Kula sampun nedha dalam keadaan tasik
wareg lho gitu, daripada ana sing dipangan mek rong sendok tok malah dideleh. Gitu. Masya Allah. Gitu. Itu berarti orang ini belum tercerahkan dengan yang terkait dengan etika makan. Maka kita ini ya perlu memberitahu mamane jenengan jejeran, engko mangane dintekno ya aja gak dintekno gitu. Itu berarti kita sudah mendakwahkan. Kita sudah mendakwahkan. Ono kadang-kadang rawone telung pringkil, umpamane niku kok rawon telung pringkil. Nggih ta rawon telung pringkil. Niku dipangan sak sendok sesuai dengan jumlah pringkile niku, liyane dideleh. Ngoten niku nggih wonten lho. Pak Aman kok ora aku tau ngelirik kok ngoten niku. Lho kok gak dintekno ternyata dipangan. Ngoten niku terus liyane sing sapa sing mangan, padahal dulu kita pernah membaca dan mengkajinya. Manakala ada makanan jatuh saja kita ini disuruh untuk mengambil yang sekiranya tidak menjadikan masalah tentang kesehatan, maka dimakan, yang lain ditinggal. Sebab apa? Kalau ditinggal maka yang memakannya adalah setan. Hadis berikutnya, wa an Anas qala hadharatis shalah faqama fi makanin qaribid dari ila ahlihi wa yabqiya qaumun fa'tini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi muhdhabin min khijaratin fasahrul muhdhab ayyah basuta fihi kaffahu fatawadda qaum kulluhum qalu kam kuntum qala samanina wa ziyadah muttafaqun alaihi. Hadis dari sahabat Anas, pernah terjadi di zaman Nabi setelah setelah para sahabat itu mendengarkan tausiah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian datanglah waktu sholat, artinya kemudian dikumandangkannya azan. Begitu dikumandangkannya azan karena waktu sholat telah tiba, ada beberapa orang yang rumahnya dekat dengan Nabi, yang rumahnya dekat dengan Masjid Nabawi maksud saya, itu pulang untuk mengambil air wudhu. Karena zaman itu Masjid Nabawi belum ada tempat wudhu secara umum. Jadi begitu setelah mendengarkan ceramah Rasulullah itu, ya begitu azan kemudian yang dekat dengan rumahnya itu pulang untuk wudhu. Tetapi yang rumahnya jauh itu tidak pulang. Melihat itu Rasulullah SAW kemudian minta air yang kalau bahasa kita itu ya terbuat, kalau ini airnya itu terbuat, airnya itu ada di tempat namanya napa nggih kok mriki ngoten kendi, tapi kendinya itu terbuat dari batu, bukan dari tanah liat, terbuat dari batu. Kemudian diberi oleh sahabat Rasulullah itu air yang berada di dalam kendi terbuat dari batu itu. Kemudian dipanggil oleh Rasulullah, ayo wudhu sini. Lah kendi itu dipegang oleh Rasulullah sambil jarinya ini dimasukkan ke napa niki? Ke mulut. Kok ke mulut sih? Mulutnya kendi niku sing dawa niku napa sing dhuwur to? Nggih sing dhuwure niku tempat untuk memasukkan air niku. Lah jarinya Rasulullah itu kemudian dimasukkan. Loh ternyata banyu sak kendi niku wau lantaran jarinya Rasulullah dimasukkan itu airnya itu terus mengalir terus gak habis-habis sampai orang wudhu itu 70 orang.
iso kira-kira kendi sak gede-gedene kendi kena digawe wudu akeh wong 70 utawa biyen niku padasan sak gede-gedene padasan gawe wudu wong 70 insyaallah jelas tidak cukup. Tapi di antara karena sebab jarinya Rasulullah ini wafi riwayatin, menurut riwayat yang lain ternyata jarinya Rasulullah ini keluar air, mancur air. Jadi mancur mlebu nggone kendi utawa padasan, terus padasane iku mengalir sampai 70 orang bisa wudu dengan sempurna. Nah ini namanya mukjizat. Itu mukjizat. Satu saat Rasulullah itu diberi mukjizat oleh Allah, bisa memperbanyak makanan atau makanan bisa menjadi banyak. Nah, dalam hal ini adalah jari Rasulullah itu bisa memancurkan air, dan dari sebab itu maka kendi atau padasan itu tidak habis-habis airnya sampai kepada sahabat-sahabat itu selesai wudu. Wa fi riwayatin lahu Muslim anna Nabi sallallahu alaihi wasallam da'a bi ina'in min ma'in fa'ti bi qadakhin. Fawadha'a asabi'ahu fi, kemudian Rasulullah itu wadha'a menaruh asabi'ahu jari jemarinya fihi di dalam bejana itu. Qala Anas faja'altul nadhara ilal ma' yattabi'u minhu asabi'ihi. Aku lihat dari jari jemarinya Rasulullah itu ternyata keluar air mancur. Sama dengan ini Bapak, ini satu mukjizat yang diberikan oleh Allah. Soal jari ini. Pada waktu Nabi Musa, belum jadi Nabi, pada waktu Musa itu dikentirno, apa dikentirno niku Pak? Dihanyutkan ya. Dikentirno di kali Sungai Nil itu. Waktu itu kan Musa itu kan gak digawani dot kan. Zaman itu nggih dereng wonten dot ngoten lho. Dan waktu itu bayi ya durung iso ngedot dhewe. Ternyata apa? Musa pada waktu itu adalah jarinya ini dintot. Dintot itu menurut riwayat lah jarinya Musa ini keluar susu, kok sorosane kene susu SGM. SGM itu gitu. Makanya walaupun tidak digawani dot sampai ketemu dengan Asia itu, istrinya Fir'aun itu, sampai beberapa hari itu tidak masalah, karena zaman itu kan dereng wonten tajin barang dereng wonten. Dan insya Allah tidak ada tajin. Tajin itu teko beras. Yaitu ternyata jarinya Musa itu kemudian dintot. Gitu. Itu mukjizat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk Nabi ini. Fa akhrajna lahu ma'an fi thaurin min safrin fatawadda. Wa fi riwayatin, dari tangan Rasulullah, jari Rasulullah yang dimasukkan kepada bejana atau tempat air itu ternyata keluarlah air, maka airnya bisa digunakan untuk wudu sekian banyak. Wa an Jabir anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansari wa ma'ahu sahibullah. Faqala Rasulullah in kana indaka ma ya'ti hadhihi lailah fi sittatin wa illa karoknat. Rawahul Bukhari. Satu saat Rasulullah itu butuh wudu, kemudian masuk ke rumahnya salah seorang sahabat Ansor. Rasulullah kemudian dawuh,
adakah air yang bisa aku pergunakan untuk wudhu? Tapi Rasulullah berkata dengan mengatakan, kalau ada air yang tadi malam. Ini maksudnya apa? Ya, mungkin Rasulullah tahu bahwa di daerah itu mungkin airnya keruh. Lah kalau air tadi malam berarti wis ngendap. Nah, sehingga Rasulullah minta air yang dalam keadaan jernih. Di sisi yang lain, air yang sudah mengendap itu biasanya airnya lebih dingin, kalau dibuat wudhu akan lebih terasa enak dibanding dengan pas ketiga untuk itu banyu ya melu anget gitu lah. Ini artinya bahwa air yang suci dan mensucikan itu sedapat mungkin juga air itu tidak keruh. Walaupun ini suci, tapi kalau keruh ya cari yang sekiranya tidak keruh atau tidak ada ada netnya. Itu air yang sudah dindepkan, jadi teko sumur terus tersimpan di jeding, nah itu insya Allah kan airnya ini sudah itu. Kemudian hadis berikutnya, wa an Khudzaifah qala anna Nabi sallallahu alaihi wasallam nahana anil kharir wadhibat wasurbi fi ina'idz dzahabi wal fiddah wa qala hiya lahum fid dunya wa hiya lakum fil akhirah, muttafaqun alaihi. Nabi melarang laki-laki menggunakan sutra, baik sutra tipis maupun sutra tebal. Dan Rasulullah SAW melarang yaitu minum dengan menggunakan tempat dari az-zahab wal fiddah, yaitu dari emas dan perak. Jadi Rasulullah melarang laki-laki muslim menggunakan sutra, pakai baju sutra. Tetapi membolehkan bagi wanita menggunakan sutra. Untuk laki dan wanita dilarang minum tempatnya, apakah itu cingkir ataukah gelas ataukah moci yang terbuat dari emas dan perak. Jadi saking sugiye, kalunge wis 3 kilo, gelange kiwa tengen 2 kiloan, sek turah mase. Nah, terus dadane pesen nang tukang gawe moci sak terbuat dari emas, maka itu dilarang. Tidak boleh. Jadi emas dan perak dilarang. Nek kuningan tidak apa-apa. Kuningan tidak apa-apa. Tembaga tidak apa-apa. Yang dilarang adalah emas dan perak. Kemudian Rasulullah sambil bersabda lagi, hiya lahum fid dunya. Sutra yang untuk laki-laki itu dilarang dan itu diperbolehkan bagi wanita. Bagi orang kafir itu bagiannya di dunia, termasuk yaitu tempat minum dan makan yang terbuat dari emas dan perak itu untuk orang kafir untuk di dunia. Wa yalakum fil akhirah, tetapi itu akan dipersembahkan oleh Allah kepada orang-orang mukmin muslim nanti di akhirat. Jadi Allah melarang selama di dunia, tetapi nanti di akhirat akan diberikan kepada kita. Mudah-mudahan kita semuanya akan merasakan bagaimana minum dan pakai sutra itu.
Ada orang bertanya, apakah kalau sutra itu sekiranya sedikit saja boleh? Nah, itu lebih baik ditinggalkan. Walaupun ada yang berpendapat boleh kalau sekedar gawe hiasan. Yang tidak boleh berarti utuh. Tapi ada yang mengatakan walaupun untuk hiasan sebaiknya ditinggalkan. Ada lagi hadis yang sifatnya ancaman, yaitu qala an Ummi Salamah radhiyallahu anhuma, ya. An Ummi Salamah radhiyallahu anha anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala alladzi yasrabu fi ina'il fiddah innama yujarjiru fi batnihi narun jahannam. Orang yang makan minum dari tempat yang emas dan perak itu sesungguhnya sama dengan mencurahkan ke dalam perutnya, yaitu naru jahannam, yaitu neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddah fa inna ma yujarjiru fi batnihi narun min jahannam. Riwayat yang lain, siapa yang makan dan minum dari bejana emas dan perak, maka sesungguhnya dia itu sama dengan mencurahkan air dari neraka jahannam. Naudzubillah min dzalik. Oleh karena itu hadirin yang dimuliakan Allah, kesimpulannya minum dan makan sebaiknya dengan duduk, apalagi berdiri berjalan. Naudzubillah min dzalik. Dalam keadaan tertentu, wabil khusus minum air zam-zam itu ibahah, diperbolehkan untuk berdiri seperti yang pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kemudian bagi orang-orang tertentu maka harus bisa menahan untuk tidak kemudian pamer kekayaannya sampai kemudian dia bisa membeli emas dibentuk dengan piring atau cingkir dan lain sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan dari beberapa hadis Rasulullah SAW ini dapat menjadi pedoman hidup kita dan kita amalkan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.